Selanjutnya, karena kita sudah lewat dari waktu, saya akan langsung mempersilahkan Pak Doktor Human Biologi Heru Prasetyo untuk dapat menyampaikan materinya. Sebentar, saya akan bacakan CV dari Dr. Heru Prasetyo. Beliau adalah sarjana S1 dari Fisika UI, kemudian juga menamatkan S2-nya, S2 dari Fisika UI, Universitas Indonesia, dan terakhir beliau mengambil S3 dalam bidang fisika medik di FAU Erlangen-Nuremberg University di dalam bidang human biologi. Saat ini Pak Heru Prasetyo sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi Batan. Silakan Pak Heru Prasetyo untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Daniel. Kepada yang terhormat Prof. Eko, Pak Daniel, teman-teman PTPI semua, dan para pendengar hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang gambaran umum tentang sarana dan prasarana di kedokteran nuklir. Mungkin di sini kajiannya tidak berat-berat, kita lihat yang sederhana-sederhana saja, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan tentang apa saja yang bisa dilakukan di kedokteran nuklir dan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat fasilitas kedokteran nuklir. Ini topologi materi hari ini. Ya, jadi kita ada pendahuluan aplikasi, dan yang terakhir kita akan melihat tentang persyaratan bangunan dan future challenge untuk kedokteran nuklir. Nah, ini gambar umum tentang pencitraan diagnostik. Ya, jadi kedokteran nuklir itu aplikasinya sangat luas. Dia salah satunya digunakan dalam pencitraan diagnostik. Nah, dalam pencitraan diagnostik itu ada banyak field, banyak bagian yang bisa kita manfaatkan, tapi tujuannya berbeda-beda. Kalau dalam X-ray kita tujuannya untuk melihat struktur secara cepat, organ ya. Untuk MRI kita ingin melihat jaringan lunak dan sedikit fungsi. Terus ada ultrasound, ada CT scan yang untuk melihat struktur, dan ada PET scan atau SPECT scan. Jadi untuk kedokteran nuklir dia ada di wilayah PET scan atau SPECT. Jadi dia menggunakan sumber radio nuklida yang akan digunakan untuk mendeteksi fungsi suatu organ. Nah, ini pada awalnya dia didesain untuk menentukan fungsi organ, tapi belakangan ini aplikasi PET scan atau aplikasi SPECT dan kedokteran nuklir itu sudah sangat luas, tidak hanya untuk melihat fungsi, tapi juga bisa melihat studi untuk menentukan efektivitas pengobatan kanker atau efektivitas obat. Nah, ini saya ada video sedikit tentang kedokteran nuklir, jadi biar nggak bosan kita bisa ikuti video ini biar kita sama persepsinya.
Baik, Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira aplikasi apa saja yang bisa digunakan di kedokteran nuklir, manfaatnya apa, dan di situ juga kita bisa tahu bahwa sumber zat radioaktif yang dipakai untuk kedokteran nuklir itu diproduksi oleh reaktor nuklir dan siklotron. Nah, mungkin Bapak-Bapak di sini udah familiar tentang penggunaan TC99 ya. Nah, TC99 itu secara asal-usul itu dibuat dari reaktor nuklir. Nah, itu sekarang PT UNIPI juga sedang berusaha mengembangkan agar TC itu bisa diproduksi secara lokal dan kita bisa distribusikan untuk kebutuhan domestik kita. Dan untuk siklotron saya rasa semua rumah sakit sudah mulai, beberapa rumah sakit sudah mulai menyediakan, dan itu kita bisa manfaatkan juga untuk kedokteran nuklir. Nah, aplikasi kedokteran nuklir itu secara teknis dia ada 2 bagian. Jadi dia tidak hanya untuk diagnosa saja, tapi dia juga bisa digunakan untuk terapi. Nah, yang paling umum kita lihat di kedokteran nuklir adalah PET dan SPECT. Ya. Itu memang salah satu tools yang paling mumpuni dalam diagnosa. Ya, dia bisa mendiagnosa penyakit lebih akurat, menentukan posisi penyakit lebih akurat, dan dia bisa melihat fungsi suatu organ dengan akurat juga. Gitu. Tapi selain banyak digunakan untuk terapi, justru kedepannya penggunaan kedokteran zat radioaktif ya untuk pengobatan kanker itu akan menjadi suatu tren baru gitu. Karena kalau dalam radioterapi kita tahu ada organ at risk dan ada kemungkinan organ itu terkena radiasi yang tidak perlu gitu. Tapi dengan kedokteran nuklir kita bisa mengembangkan suatu teknik kimia yang bisa membuat suatu labeling atau labeling agent yang bisa didesain untuk menuju organ tertentu. Nah, aplikasi kedokteran nuklir yang umum digunakan untuk terapi itu di Indonesia paling banyak adalah terapi iodin. Ya, nah sekarang juga sudah mulai banyak juga digunakan untuk pain management, jadi untuk mengatur rasa sakit ya, menggunakan samarium. Jadi dia bisa mengurangi rasa sakit ya. Dan mungkin kedepannya akan banyak sumber-sumber juga yang bisa dipakai untuk terapi. Jadi kedokteran nuklir itu kedepannya tidak hanya untuk diagnostik saja, tapi dia akan banyak digunakan untuk terapi kanker. Nah, ini kenapa kedokteran nuklir itu kelihatan lebih unggul dalam hal fungsional, melakukan pengujian fungsi suatu organ. Ya. Karena kalau kita lihat di sini bahwa pesawat CT itu memiliki kemampuan atau resolusi yang baik, ya. Tapi tujuannya dia hanya bisa melihat struktur dari suatu organ saja. Kalau MRI, dia struktur bisa, tapi tidak semua struktur terlihat. Dan dia juga bisa digunakan untuk melihat proses kimia di dalam tubuh. Ya. Mungkin kita sering dengar functional MRI, nah itu kita melihat proses enzimatik yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kalau SPECT dan PET dia bermain di area yang berbeda, dia bermain di area yang lebih sensitif lagi. Jadi dia melihat proses-proses terjadi dalam tingkat seluler. Ya, jadi dia mainnya di reseptor, dan secara sensitivitas image mungkin dia kalah dengan X-ray atau MRI, tapi secara molecular sensitivity dia lebih superior. Jadi dia ada keunggulannya juga. Makanya dalam aplikasinya kita sering melihat PET atau SPECT di hybrid ya, atau di combine dengan CT scan. Ya tujuannya itu, dengan adanya CT scan kita bisa melakukan, bisa menentukan kira-kira posisi organ kita itu yang bermasalah atau organ yang kita ingin pelajari itu ada di mana, itu kita bisa pandu dengan citra CT. Makanya sekarang udah banyak tren yang namanya SPECT CT, PET CT ya. Ya mungkin kedepannya nanti ada PET MR, kita nggak tahu, tapi ya dengan bantuan modalitas yang bisa melihat struktur tubuh, itu PET atau SPECT akan jadi sangat bermanfaat. Nah, ini contoh-contoh aplikasi kedokteran nuklir dalam pencitraan atau diagnostik. Nah, ini aplikasi paling sederhana. Ini aplikasinya sangat sederhana sekali yang bisa dilakukan oleh semua rumah sakit. Ya. Jadi ini untuk melihat fungsi ginjal, ya kita bisa melihat ginjal menggunakan kamera gamma, atau rumah sakit yang tidak memiliki kamera gamma bisa menggunakan renogram atau renograf. Renograf ini sebenarnya produk sederhana sekali, dan Batan juga sebenarnya memproduksi, dan setahu saya udah ada industri juga yang membuat renogram ya. Manfaatnya ini salah satu manfaatnya. Jadi kita bisa melihat fungsionalitas dari organ. Apakah organ tersebut mengalami kegagalan fungsi atau tidak, seperti itu. Ini salah satu contoh di kamera gamma.
Nah, ini contoh penggunaan SPECT-CT untuk pemeriksaan jantung. Jadi di sini kita bisa melihat seberapa baik fungsi otot jantung atau otot pembuluh darah dalam mengalirkan darah itu. Jika terjadi sumbatan di sini bisa terlihat. Nah, ini salah satu aplikasi SPECT. Ya. SPECT ini belum SPECT-CT ya. SPECT dalam melihat fungsi organ. Nah, kalau kita menggunakan SPECT itu sifatnya versatile ya. Jadi dia bisa digabungkan dengan apa saja, modalitas macam-macam. Bisa digabungkan dengan gating seperti ini contohnya. Kalau kita gabungkan dengan gating, nanti kita bisa melihat gambaran fungsi suatu organ itu secara live ya. Mungkin kita bilangnya 4D ya. Ini bukan 4D real time, tapi kira-kira kita bisa melihat secara 4D fungsi dari suatu organ itu seperti apa gitu. Apakah jantung itu bekerja dengan baik gitu. Apakah otot-otot jantung itu terjadi penebalan atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dengan SPECT kalau kita tambah dengan gated. Nah, seandainya kedepannya nanti ada gated SPECT plus gated CT, mungkin nanti gambarnya akan lebih baik lagi. Ya, jadi ini apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang akan ada di ke depan gitu. Nah, ini aplikasi yang sedang atau yang sudah ada di lapangan. Nah, sekarang kalau kita kan sekarang kedokteran nuklir sedang ngetren PET ya. Nah, PET itu apa sih bedanya dengan SPECT? Yang beda itu adalah sumber radioaktif yang digunakan. Kalau untuk SPECT, sumber yang kita gunakan adalah sumber TC, sumber iodin atau sumber-sumber pemancar gamma. Nah, sedangkan untuk PET, sumber yang kita pakai adalah sumber-sumber yang mengandung atau pemancar beta atau kita bilangnya positron. Jadi sumber-sumber PET adalah sumber-sumber yang mengandung positron. Nanti sumber tersebut akan kita kamuflasekan ke dalam suatu organ yang bisa diterima oleh tubuh dalam metabolisme. Nah, yang paling tren sini adalah FDG, fluorodeoxyglukol. Jadi FDG itu adalah glukosa yang sudah pasti akan digunakan oleh tubuh dalam metabolismenya. Nanti FDG ini akan dimasukkan ke dalam tubuh dan karena dia memiliki komposisi mirip dengan glukosa, nanti dia akan ikut metabolisme tubuh seperti itu. Nah, pada saat ikut metabolisme tersebut, dia terjadi proses interaksi antara positron dengan elektron yang ada di tubuh pasien. Nah, nanti elektron tersebut berinteraksi, pada saat interaksi dia akan memancarkan foton. Nah, jadi foton tersebut sepasang, selalu bertolak belakang arahnya, jadi dia akan memancarkan foton. Nah, foton inilah yang dideteksi oleh detektor di PET. Nah, sumbernya macam-macam. Sumber yang di karbon, bisa nitrogen, bisa oksigen, bisa Cu, bisa gallium, bisa rubidium. Jadi semuanya macam-macam tergantung dengan kebutuhan. Nah, sekarang beberapa siklotron yang ada di Indonesia itu yang memiliki energi ya 18 ya, mungkin 9 juga bisa. Beberapa siklotron yang ada di Indonesia itu sudah bisa memproduksi target selain F. Jadi tidak hanya F saja, tapi bisa membuat karbon, nitrogen, atau oksigen. Nah, ini adalah tergantung kapasitas rumah sakitnya, apakah mereka ingin membeli opsi tersebut. Tapi secara teknis, secara fisika, siklotron yang ada di Indonesia ini bisa memproduksi tidak hanya F saja. Nanti F tersebut akan diproduksi dan masuk ke dalam hot cell, ada pengolahan, nanti dia akan menjadi FDG yang bisa digunakan untuk pemeriksaan PET-CT. Nah, manfaatnya apa nih? Kita kan selama ini dengar FDG itu banyak bermanfaat untuk onkologi. Tapi tidak hanya itu aja. Selain dia sangat penting ya untuk onkologi, terutama untuk menentukan target kanker di mana, terus untuk membuat delineation ya, membuat batasan posisi kanker itu ada di mana. Nah, itu penggunaan PET-CT itu sangat membantu karena dia bisa membantu onkologi untuk menentukan di mana targetnya dia, dan jika target itu bergerak-gerak, dia bisa menentukan kira-kira batasnya ada di mana gitu. Nah, ini contoh hasil scan PET ya. PET itu citranya 3 dimensi. Kalau digabung dengan citra CT, otomatis dia akan mendapatkan citra 3 dimensi sehingga dokter bisa dengan mudah menentukan posisi target dia ada di mana. Itu sangat membantu. Dan ini juga akan sangat penting buat pasien karena pasien bisa disinar di area-area yang memang seharusnya disinar gitu. Jadi lapangannya bisa diperkecil, tidak
perlu diradiasi dengan napas yang lebar-lebar. Nah, ini aplikasi yang lain juga dari FDG. Jadi FDG juga bisa digunakan untuk neurologi. Nanti kita bisa lihat dengan suntikan F18 ini kira-kira fungsi otaknya seperti apa gitu. Nah, ini contoh membandingkan otak normal. Kalau nggak salah ini gambar saat kondisi Alzheimer ya, atau kejang-kejang. Saya agak lupa ini. Nanti di sini kita bisa lihat pola otak ya, pola kerja otak seperti apa. Nanti kita bandingkan, nanti kita bisa melihat teknik terapi apa yang cocok untuk pasien tersebut. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa melihat fungsi otak pada saat menerima respon tertentu. Jadi FDG itu tidak hanya untuk diagnostik, tapi juga bisa untuk mempelajari fungsi suatu organ, otak terutama, seperti itu. Jadi aplikasi kedokteran nuklir itu sangat luas. Nah, sekarang kalau di terapi seperti apa nih peran kedokteran nuklir? Kalau saya nih secara pribadi melihat bahwa sebenarnya masa depan pengobatan kanker itu bukan di radioterapi, tapi ada di kedokteran nuklir. Kenapa? Karena kedokteran nuklir itu bisa membunuh kanker langsung di sumbernya gitu. Macam kayak kita minum apa ya, dengar iklan obat sakit kepala gitu. Kemampuan menghilangkan kanker langsung di sumbernya gitu. Dengan memasangkan label ya, labeling agent yang tepat, kita bisa menembak kanker tepat di posisi kanker tersebut berada gitu. Kan kita udah melihat tuh bahwa FDG bisa lari ke target organ yang kita inginkan gitu. Nah, seandainya kita bisa mengganti F tersebut dengan sumber radiasi beta atau alfa, itu kanker yang ditempelin sama FDG itu udah pasti mati, seperti itu. Nah, itu masa depan dari terapi kedokteran nuklir ada di situ. Dan kalau kita bisa menggunakan kedokteran nuklir dengan tepat ya, kita juga bisa menentukan terapi-terapi apa saja yang cocok untuk pasien kanker atau pasien-pasien dengan jenis penyakit lain, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri, kita lihat perbedaan-perbedaan onkologi treatment. Jadi kalau external beam kita kena organ yang di sekitarnya, braki juga agak susah karena ada intervensinya juga. Nah, tapi dengan kedokteran nuklir kita bisa melihat lebih presisi lagi gitu. Dan modalnya tidak, infrastruktur yang dibutuhkan tidak semahal infrastruktur yang dibutuhkan untuk radioterapi. Nah, ini contoh terapi kedokteran nuklir. Ini contoh terapi iodin 131 untuk tiroid. Jadi pasien disuruh minum. Nah, yang harus dilakukan kalau kita ingin memiliki fasilitas terapi, kita harus memiliki modalitas tambahan untuk mengecek apakah tiroid yang diminum pasien itu sampai ke target yang kita inginkan gitu. Seperti itu. Ini kita lihat menggunakan gamma probe atau kita bisa lihat menggunakan gamma kamera. Jadi tujuannya untuk memastikan bahwa iodin yang kita berikan ke pasien memang sampai ke target yang kita tuju. Nah, ini sekarang sumber kedokteran nuklir di mana saja sih? Nah, ini adalah sumber-sumber zat radioaktif yang bisa kita gunakan. Jadi untuk gen TC99 kita menggunakan generator itu dari reaktor nuklir. Ini adalah contoh generator yang sedang dikembangkan oleh Batan. Nanti tahun ini sedang dibuat dan insya Allah tahun depan kita akan melakukan uji bungkusan. Jadi kita akan sertifikasi di Batan, di PT KMR. Jadi setelah generator ini memiliki sertifikasi kontainer, nanti generatornya akan siap dipakai untuk mentransport sumber radioaktif dari reaktor atau dari produsen ke rumah sakit. Karena dari regulasi Batan yang harus perhatikan bahwa sebelum mendistribusikan sumber radioaktif, kontainer yang digunakan untuk mendistribusikan zat radioaktif tersebut harus memiliki sertifikasi atau lolos uji. Nah, untuk pengujian hanya ada di Batan saat ini. Ya, nanti kita akan uji, nanti kalau dia sudah lolos, nanti kontainer yang dibuat bisa dipakai untuk mendistribusikan zat radioaktif. Seperti itu. Ini generator TC model baru ya, generasi baru kita bilangnya. Jadi dia menggunakan MO elution ya, jadi bukan dari fisi, jadi dia non fisi ya. Jadi dari sini ini kita buat. Nah, ini kalau jadi akan digunakan oleh Inuki untuk didistribusikan ke rumah sakit. Nah, yang kedua adalah siklotron. Nah, ini siklotron yang sedang baik ya. Jadi
yang bisa dipakai selain reaktor, kita bisa menggunakan akselerator untuk menghasilkan zat radioaktif, dan ini bisa dipasang di mana saja gitu, tidak harus di fasilitas yang besar. Nah, kira-kira siklotron itu seperti apa sih? Kerjanya gimana? Nah, ini ada video tentang Waktu bagaimana tinggal sih 10 siklotron itu menit, bekerja. Pak Heru, mungkin bisa Ya. dipercepat. Terima kasih. Watch this. You're about to witness a burn. Take a moment. Now subject it to a strong electric. Ya, jadi kira-kira seperti itu proses terbentuknya F18. Jadi dia dari elektron, ya. Terus elektron itu masuk ke stripe, nanti dia jadi positif dan nabrak O sehingga jadi F. Nah, proses itu menghasilkan radiasi yang sangat tinggi. Jadi itu luar biasa tingginya sehingga paparan yang keluar itu luar biasa gitu. Nah, kalau kita ingin membuat bunker siklotron itu kita harus memperhitungkan kira-kira shieldingnya seperti apa gitu. Kalau tadi di LINEC kita dihitung tebalnya paling 2 meter, 1,5 meter ya. Jadi kalau di siklotron itu paling rata-rata tebal dinding yang paling kecil itu bisa sampai 2,4 meter dari segala arah gitu. Jadi dia nanti dia bisa digunakan untuk menahan radiasi yang terjadi di dalamnya. Nah, yang paling penting dalam pembuatan bunker kita harus memperhitungkan, karena dia dindingnya sangat masif, berarti dalam proses pembuatan dia harus tahu lubang mana yang saya ingin bolongin supaya saya bisa masukin siklotron tersebut. Gitu. Nah, ini densitasnya sama dengan LINEC, ya sekitar situ, dengan ketebalan yang beda. Nah, yang paling penting dalam ini kita harus tahu proses terbentuknya radiofarmakanya itu di mana gitu, di sisi mana gitu, karena pada sisi-sisi tersebutlah yang harus kita perhatikan tebal dindingnya berapa. Kalau kita nggak tahu posisi terjadinya penembakan target itu, nanti kita akan sulit menentukan dindingnya seberapa tebal gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi untuk akselerator ini ada 3 port, ya. Nanti masing-masing port akan terjadi interaksi radiasi di situ dan kita harus menentukan ketebalannya berapa untuk masing-masing port tersebut. Gitu. Nah, ini setelah sumbernya itu terbentuk, dahinya gimana nih dari siklotron sampai keluar gitu. Karena pada saat operasional dan setelah operasional kita tidak bisa masuk ke dalam siklotron. Nah, biasanya nanti dibuat jalur pipa di situ. Nah, nanti jalur pipa itu dipakai untuk kita bilangnya trench, conduit trench untuk memindahkan radioaktif dari siklotron ke hot cell. Nah, nanti di situ kita hitung ketebalannya berapa untuk shieldingnya. Nah, nanti di situ kita juga harus hitung berapa cepat dia pindah. Nah, nanti dari situ kita juga bisa tahu berapa shielding yang kita butuhkan. Nah, ini harus ada jalur ini. Nah, setelah itu kita juga memperhitungkan tebal pintunya berapa gitu. Seandainya kita punya pintu beton dengan tebal 3 meter, berarti pintu yang kita buat harus pintu dengan beton ketebalan 3 meter juga. Jadi ini beberapa hal prinsipal atau hal basic yang harus diperhitungkan pada saat membuat bunker. Jadi posisi hot cell, jalur pipa, dan posisi port dari siklotron harus ditentukan pada saat perencanaan. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus menentukan bahwa dalam rumah sakit yang ada kedokteran nuklir harus ada kontrol tekanan, negatif air pressure atau air control room. Jadi ini tujuannya untuk mencegah kontaminasi radiasi di udara, penyebarannya, dan ada penyebaran patogen juga, dan harus memastikan bahwa udaranya bersih. Karena kalau udaranya kotor, nanti pada saat disuntikan ke pasien, itu akan menyebabkan terjadinya infeksi. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di ruang kedokteran nuklir, ya kalau kita ada ruang preparasi, di ruang preparasi itu harus diatur tekanannya, supaya udara yang ada di dalam itu tidak keluar. Selain fume hood-nya juga harus menggunakan konsep negative pressure, ruangan penyimpanannya juga harus menggunakan konsep negative pressure sebelum diberikan ke injection room.
Seperti itu. Untuk lantai, ini basic ya, jadi harus dari bahan vinil yang tidak menyerap air, bisa dicuci, dan dia tidak bereaksi, dan yang penting di pojok-pojoknya sudutnya harus melengkung, tidak tajam. Nah ini untuk struktur-strukturnya juga harus diperkuat, dan untuk mejanya juga ada objek penyerap untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Nah ini yang suka kelewat nih, jadi semua fasilitas kedokteran nuklir, ya tidak hanya PET CT facility aja atau siklotron ya. Untuk fasilitas kedokteran nuklir sebaiknya menggunakan pemantauan udara, kualitas udara. Jadi sebelum udaranya dibuang itu harus dipantau supaya tidak menyebabkan kontaminasi di ruangan tersebut atau kontaminasi di daerah sekitarnya gitu. Karena kebetulan kita pernah menerima pelanggan ya dari luar, ini dari industri ya, industri operasional yang mengoperasikan produsen iodin. Nah itu di situ kita menemukan dia badannya banyak terkontaminasi oleh iodin 131 gitu. Karena kita iodin 131 itu sifatnya volatile, jadi dia mudah menguap, jadi dia harus ditangkap oleh step monitor ini gitu. Nah, kalau dia nggak ditangkap nanti dia akan masuk ke tubuh pekerja dan dia akan mengontaminasi di sana. Jadi ini harus dipasang untuk di rumah sakit yang melakukan pemrosesan radiofarmaka. Nah, dia ada HEPA filternya, dan HEPA filter itu sebelum dibuang dia harus dicek kontaminasinya ada apa enggak gitu. Nah, ini harus dilakukan pengecekan kontaminasi apakah dia bersih sebelum dibuang. Jadi nggak ada kontaminasinya, ini sesuai bahaya radiasi untuk masyarakat kalau HEPA-nya dibuang. Maaf, tinggal 3 menit lagi Pak Heru. 3 menit lagi ya. Oke, ini terkait tentang limbah. Mungkin nanti tadi ada pertanyaan untuk limbah kedokteran nuklir seperti apa. Ini kita lihat di sini bagaimana penanganan limbah kedokteran nuklir di sini. Mungkin saya cepat. Jadi untuk limbah itu pertama kita simpan di tangki sementara, ya nanti dipilah di situ. Nah setelah kita pilah nanti dia masuk ke tangki penyimpanan di situ. Jadi di sini ada proses pemisahan antara kita murnikan lah istilahnya, itu kita simpan di situ. Nanti kita ada tangki penyimpanan, ya terus ada decay tank dan lain-lain macam-macam. Nah itu nanti kita akan tampung sampai waktu-waktu tertentu terus kita buang. Nah yang harus dipastikan sebelum dibuang, dia harus dilakukan pengecekan apakah limbahnya itu sudah aman atau dia mengandung zat radioaktif lagi gitu. Nah itu harus diuji ke lab yang kompeten di situ. Seperti itu. Di sini ada automatic collection unit. Nah di measuring unit inilah kita harus memastikan bahwa limbah yang dibuang itu sudah tidak mengandung zat radioaktif lagi atau dia berada pada konsentrasi. Nanti setelah penuh dia akan dibuang. Ini yang paling penting harus ada kontrol overflow ya. Jadi seandainya tangkinya penuh, dia tidak langsung dibuang ke lingkungan, tapi dia dibalikan ke sistem untuk dipindahkan ke tangki kosong sebelahnya. Seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang harus untuk mengendalikan atau mengelola limbah dari kedokteran nuklir. Nah, untuk shielding ini standar, jadi kita ngikuti APM 3108. Jadi kita ikutin protokol ini, Bapeten juga menggunakan ini. Nah ini adalah konsiderasi yang harus kita lakukan. Jadi pada saat kita ingin mendesain, kita harus tahu jenis pesawat yang digunakan apa, sumber yang digunakan apa, bebannya seperti apa, jumlah aktivitasnya seperti apa, waktu uptake-nya, pengambilan gambar apa, terus waktu paruhnya juga seperti apa. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mendesain fasilitas di kedokteran nuklir. Karena ini akan berkaitan dengan ketebalan dinding, kapasitas ruangan, ukuran tangki limbah, ya, dan berapa banyak pasien yang bisa diambil dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Nah ini contoh layoutnya. Jadi kalau dalam kedokteran nuklir kita harus
pasien masuk dan pasien keluar tidak boleh sama. Jadi pasien masuk, pasien keluar tidak boleh sama. Jadi dia keluar ke area yang bersih seperti itu. Jadi ini konsepnya seperti ini, contoh aja, bukan fix ya. Nah ini adalah contoh layout yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai contoh lah ya. Nah ini tantangan kedepannya gimana nih? Kan siklotron itu investasinya mahal. Nah, Waktunya sudah habis, Pak. Bisa dipercepat. Ya, ini tantangan ke depan mungkin bisa dilihat. Ya, mudah-mudahan nanti dari regulasi bisa membantu bagaimana rumah sakit bisa memanfaatkan siklotron yang ada seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Heru Prasetyo atas presentasinya. Untuk melengkapi presentasi dari Pak Heru Prasetyo,